Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita boleh jalani, kita boleh lewati hari lepas hari. Hingga pada minggu sore hari ini kita kembali bersama-sama beribadah. Dan secara khusus hari ini di dalam perjamuan kudus yang kita akan lakukan. Biar kita kembali mulai mengingat betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita. Adakah kita serius menjalani kehidupan kita? Atau malah kita sebaliknya berfoya-foya dengan berbagai keinginan kehidupan kita yang ingin kita penuhi dan puaskan dalam hidup kita. Dan kadang kita melupakan Tuhan yang sudah menolong dan menyelamatkan kita. Hari ini kita berbicara tentang kukenang perjamuanmu. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita. Menjelang Yesus ditangkap, menjelang Yesus disalibkan, kita menemukan ada sekelompok orang, secara khusus para imam. Mereka berkumpul bersama-sama di dalam momentum perayaan Paskah. Dan mereka berkumpul bukan lagi melihat betapa besar karya Tuhan yang sudah menolong mereka, membebaskan mereka. Tetapi mereka berkumpul untuk membicarakan. Mereka berkumpul untuk berdiskusi. Mereka berkumpul untuk mufakat. Bagaimana cara membunuh Yesus. Maka Alkitab mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Di sisi lain Yesus sedang melihat apa yang akan terjadi dengan dirinya. Di sisi lain Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya tentang dirinya sendiri. Tetapi di luar sana, orang berkumpul bagaimana mereka berencana untuk membunuh Yesus. Dan sebelum Yesus mengucapkan bagian-bagian ini, Yesus juga mengatakan, lihatlah di antara kita ada seseorang yang akan menyerahkan aku. Maka murid-muridnya pun bertanya, loh siapa? Bukankah kita sedang berkumpul bersama dengan guru? Tetapi kenapa sang guru mengatakan bahwa di antara kita ada yang menyerahkan aku? Maka kita bisa melihat dari sini, baik para imam, salah satu dari murid yang mereka pikirkan adalah bagaimana menghabisi, melenyapkan Kristus dengan meraih sebuah keuntungan. Tetapi di sisi lain Yesus sedang menyampaikan kepada mereka apa yang akan menimpanya, apa yang akan terjadi padanya. Untuk engkau ingat dan kenang selama-lamanya. Maka di dalam momentum ini kita bisa melihat ketika Yesus mengungkapkan di dalam perjamuan malam pada waktu itu. Dalam suasana di mana mereka berkumpul bersama. Karena Yesus sedang melihat betapa luar biasanya yang akan menimpa dirinya pada waktu itu. Maka di sini dia mengatakan lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Di dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan bahwa ketika Yesus menyampaikan inilah tubuhku. Maka dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini. Thank you. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di sisi lain Yesus sedang menyampaikan kepada muridnya bahwa
tubuhku, roti dan anggur ini sedang menggambarkan tubuh dan darahku sendiri untuk mengingatkan kamu supaya engkau mengenang bahwa kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Maka di dalam bagian ini waktu kita membaca secara khusus ketika berbicara tentang roti ini, kita mundur ke belakang di dalam Ulangan pasal 16. Di dalam beberapa hari raya yang begitu penting yang dilakoni oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Salah satunya ketika kita membaca di dalam Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 3. Maka di sini dikatakan secara khusus dimulai di ayat 3 itu dikatakan demikian. Sorry ada yang kepotong dalam bagian ini. Dalam Ulangan 16 ayat yang ke-1 dan 2 dan 3 dikatakan begini. Peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir pada waktu malam. Engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sebagai kurban Paskah bagi Tuhan Allahmu. Di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya berdiam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi. Roti penderitaan itu. Sebab dengan terburu-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan demikian seumur hidupmu engkau akan mengingat hari engkau keluar dari tanah Mesir. Maka di dalam bagian ini begitu jelas Alkitab mengungkapkan bahwa engkau harus mengingat di momen Paskah ini engkau harus mengingat bagaimana engkau telah dikeluarkan oleh Tuhan di tanah Mesir. Keperkasaan Tuhan yang membawa engkau keluar. Maka mulai saat ini dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Maka perjalanan hidupmu adalah mengingat karya dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang dikerjakannya bagi umatnya. Dan ketika kita membaca juga di dalam perjanjian baru. Maka Yesus sendiri mengatakan kembali. Supaya apa yang dia lakukan melalui tubuh dan darahnya menjadi peringatan akan aku. Kemudian kalau kita membaca dalam satu buku dikatakan Calvin mengatakan bahwa perjamuan kudus bukan hanya merupakan sesuatu yang biasa dilakukan. Tetapi merupakan sebuah latihan rohani bagi seseorang. Apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Maka dia mengungkapkan bahwa latihan rohani itu adalah sesuatu yang dianggap suci. Sesuatu yang dianggap mulia, dikhususkan untuk tujuan keagamaan atau spiritual seseorang yang membangkitkan rasa hormat serta kekaguman terhadap Sang Pencipta. Terhadap yang engkau percayai. Maka di dalam bagian ini Calvin mengungkapkan bahwa perayaan yang dilakukan secara khusus berbicara perjamuan kudus bukan hanya kita makan roti, minum anggur. Tetapi ada sebuah latihan rohani di mana engkau sedang menyucikan hidupmu, memandang Tuhan yang mulia, memandang Tuhan yang agung, maka kekaguman, kehormatanmu itu tertuju kepada Dia. Maka ungkapan hormat dan kekaguman lagi mau menunjukkan, kalau engkau kagum dan hormat, maka engkau tidak sembarangan ketika mengikuti perjamuan kudus itu. Engkau tidak sembarangan melakukannya. Kenapa? Dalam bagian ini, baik di dalam kitab Injil pun sudah dikatakan, tidak boleh ada sikap yang menggampangkan. Tidak ada sikap yang mengentengkan. Artinya, waktu kita makan dan minum anggur itu, jangan yang penting kita sudah ikut perjamuan kudus. Ada sebuah perenungan diri. Kalau almarhum Pendeta Bikman Sirait pernah mengatakan, jangan sampai perjamuan kudus kita memikirkan apa yang kita akan dapatkan, kita memikirkan apa yang kita akan lakukan, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana Tuhan sudah melakukannya di dalam hidup kita, sehingga kita merendahkan diri dan hormat pada Tuhan yang telah berkarya luar biasa dalam hidup kita.
Maka sikap yang tidak mau boleh mengenteng atau pandang enteng, bersikap biasa saja, tidak ada rasa hormat, itu adalah sesuatu yang salah. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah sesuatu yang keliru. Tetapi berapa sering orang memperlakukan perjamuan kudus begitu aja. Biasa saja tanpa mengingat karyanya yang besar, yang luar biasa. Menyelamatkan saya dan saudara. Di sisi lain Yesus sedang memikirkan apa yang akan terjadi dengan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi di sisi lain manusia sedang berpikir, apa yang saya akan lakukan kepada Yesus ini? Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan? Maka ada sebuah kontradiksi, ada sesuatu yang berlawanan. Maka pada sore hari ini kita kembali melihat ketika Alkitab menjelaskan, maka dalam bagian perjamuan kudus juga dikatakan harus dirayakan dengan sikap yang penuh penyembahan. Seberapa banyak di antara kita memasuki perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati kita. Karena kita mengingat betapa besarnya kuasa Tuhan, karya Tuhan yang Dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Maka sikap penyembahan lagi mau mengungkapkan ketertundukanmu kepada Tuhan, membuat engkau tidak bisa berbuat apa-apa selain engkau hormat kepadanya. Maka ada sebuah panggilan yang istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang memberi kehidupan. Jadi jangan sampai kita salah ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian dari sini kita bisa melihat betapa penting untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, mengingat apa yang Tuhan lakukan, maka kita harus menyelidiki hati kita. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita harus menyelidiki hati kita. Adakah kebencian dalam hatimu? Adakah kemarahan dalam hatimu? Adakah ketidaksukaan dalam hatimu? Adakah kita sedang berbuat salah dalam hidup kita? Mari kita membersihkan hati kita. Kita membersihkan diri kita. Karena kita sedang menghadap Sang Penguasa yang besar. Untuk seorang Ester saja. Untuk menghadap baginda raja yang luar biasa. Dia butuh mendandani diri bukan hanya 6 bulan. Tapi 1 tahun. Untuk bertemu dengan seorang raja. Mau mengungkapkan harus bersih, wangi dan luar biasa. Untuk menghadap raja. Apalagi kita menghadap Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Maka di dalam perjalanan hidup kekristenan kita sebagai orang yang percaya, sejauh mana kita menyelidiki hati kita, sejauh mana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, dan sejauh mana kita memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi pertandingan kita bersama, menjadi perjuangan kita bersama, mengakui dosa kita. Maka di dalam pengakuan dosa kita mau menunjukkan bahwa kita memang manusia yang berdosa. Kita memang manusia yang bersalah. Kita adalah manusia yang gak layak mengikuti perjamuan kudus. Apalagi mau mengenang apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. Tetapi karena kita sadar kita dipanggil untuk menyembah Tuhan yang berkuasa itu. Maka kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud mau mengatakan memang kita gak ada arti apa-apa. Memang kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam kesalahan. Maka kita mengakuinya di hadapannya. Mendapatkan pengampunan daripadanya. Sehingga kita menjadi layak mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan kita mampu menempatkan diri kita pada tempat yang sesungguhnya. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen harus terus diperbaharui. Komitmen kita kepada Kristus. Karena apa? Kadang mulut kita terlalu gampang mengungkapkan, aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku belajar firman Tuhan, aku PA dan segala macam.
Tetapi memperbaharui ini menjadi komitmen adalah perubahan kita setiap hari untuk terus mengingat Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa, yang menyelamatkan kita sehingga kita tidak main-main dengan kehidupan kita. Sehingga kita berani melangkah menempatkan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki. Pak, kalau belok-belok sedikit boleh enggak? Kadang kita nggak mampu menahan diri kita. Hanya kita terjerumus di sana. Kembali pada Tuhan. Dan jangan lakukan yang salah lagi. Maka proses kehidupan kekristenan itu harus terus diperbaharui. Karena kita harus membangun komitmen itu. Tanpa itu nggak bisa. Untuk belajar saja, untuk bisa berhasil, untuk bisa menjadi lebih baik. Kita harus komit untuk belajar dengan baik. Apalagi kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena apa? Dia yang memanggil kita adalah kudus. Dia yang memanggil kita adalah sempurna. Maka kita harus berjuang, memperbaharui terus menerus melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus makanya dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mau mengungkapkan cara sikap hidup kita yang gak layak ketika kita mengikuti perjamuan kudus dengan tubuh yang tidak layak ini, justru mendatangkan hukuman bagi kita. Justru membuat kita menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Justru yang terjadi adalah kutuk dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyampaikannya, Tuhan sudah memberitahukannya, tetapi seringkali kita lalai dan kita tidak menepatinya. Maka di sore hari ini ketika kita berbicara tentang kukenang perjamuanmu, apa yang menjadi pembelajaran penting bagi kita? Pengajaran penting bagi kita yang pertama adalah perjamuan kudus adalah memberitakan kematian Tuhan. Kita mengingat karyanya yang luar biasa. Kita memberitakan kematian Tuhan. Hari ini, esok dan seterusnya. Maka kita harus melandasi kehidupan kita kepada apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka perjuangan kita itu bukan perjuangan yang mudah. Bukan perjuangan yang sederhana. Karena tuntutannya adalah yang serius di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita memberitakan kematian Kristus dalam hidup kita. Sedangkan kita sendiri tidak mau tunduk pada apa yang Tuhan ajarkan. Pada apa yang Tuhan inginkan. Kita sendiri menjalani kehidupan ini. Dan melihat iya. Kristus sendiri yang telah menyampaikan. Kristus sendiri yang telah mengingatkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Pantaskah kita untuk menolaknya? Pantaskah kita untuk tidak menerimanya? Tidak bisa. Tetapi kita harus berjuang untuk memberitakan kematian Tuhan itu. Kemudian yang kedua, perjamuan kudus adalah persekutuan atau koinonia orang percaya dengan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya. Mau mengingatkan kembali kepada kita betapa bersyukurnya kita dipanggil menjadi orang yang percaya kepadanya. Betapa bersyukurnya ketika kita mengenang apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang percaya dipersekutukan dengan Tuhan. Bukan hanya pada kematiannya di atas kayu salib. Tetapi kita dipersekutukan juga di dalam kebangkitannya. Yes, kita mati di dalam dosa. Tetapi Kristus menebus dan memberikan kehidupan kepada kita. Maka itu sudah pantas bagi kita. Selayaknya bagi kita. Mampu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai Alkitab firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita terima berlalu begitu aja. Tanpa membuat kita merasa betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan itu. Karena satu-satunya yang mampu mengubah kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Maka orang yang tidak menyukai kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak hidup di dalam persekutuan yang benar, dia pasti hidup begitu-begitu aja. Tak ada perubahan yang penting yang terjadi. Yang adalah kemerosotan dalam hidupnya. Dia meremehkan, merendahkan karya Tuhan. Dia tidak peduli dengan apa yang Kristus sudah lakukan. Maka itu menjadi
penghukuman terhadap dirinya sendiri. Maka dari sini kita bisa melihat, biarlah kita yang percaya, kita yang telah dipersekutukan dengan Tuhan, mari kita bergandengan tangan. Dan kita menjalaninya di dalam kesetiaan kita dan ketaatan kita atas karya yang besar di atas salib, menyelamatkan kita semua. Dan yang terakhir, perjamuan kudus mengingatkan kita untuk apa? Mengoreksi hati dan pikiran kehidupan kita. Kalau kita mengenang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, masa akan kita menduakannya dalam hidup kita? Kalau kita mengenang betapa luar biasanya Kristus mau menyelamatkan kita, masa akan kita mau mencari keuntungan di hadapannya? Kalau kita melihat betapa luar biasanya Tuhan memindahkan kita dari gelap kepada terang, bahkan dari hamba menjadi sahabatnya, masa akan kita menjauhkan diri dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Bukankah itu menjadi sebuah perenungan dalam diri kita untuk kita mampu menempatkan hidup kita yang sesungguhnya? Dan yang berikut, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Maka kita mengingat, kita mengenang, kalau Tuhan yang perintahkan, siapa yang bisa melawan? Tapi memang manusia itu ciptaan yang paling hebat. Dia ciptaan, tetapi dia berani melawan pencipta. Dia ciptaan, tetapi dia berani menduakan penciptanya. Dia ciptaan, tetapi dia tidak menyembah kepada sang pencipta. Dia ciptaan, tetapi kadang dia merasa dia sebagai pencipta, bukan ciptaan. Kadang manusia menjadi dalam tanda petik, menjadi Tuhan bagi dirinya, menjadi Tuhan bagi orang lain, tanpa melihat betapa harusnya kita tunduk pada perintah dan ketetapan Tuhan. Maka di sore hari ini, dengan kita mengenang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, mari kita memantapkan langkah kita untuk melihat betapa hidup kita yang mungkin jauh daripada Tuhan, kita mendekatkannya kepada Tuhan. Mungkin hidup kita suka-sukanya kita, tetapi kita belajar untuk mengikuti apa yang disukai oleh Tuhan. Mungkin kita udah gak mengenang, udah gak ingat lagi, sudah menjadi cerita yang biasa. Kematian Kristus sudah hal yang biasa. Tetapi sore hari ini firman Tuhan mengingatkan, itu adalah perintahnya. Maka kita harus mengingatnya, melakukannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya memimpin kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan biarlah melalui hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa.